Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dasar penyelenggaraan event MICE. Saya Alifia Medina Maharani. Saya Gustianingsih. Saya Anissa Azriati. Materi pertama akan dibacakan oleh Alifia Medina Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyelenggara MICE. Dalam melaksanakan penyelenggaraan MICE, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada penetapan lokasi dan ruangan MICE. Kedua, ada perlengkapan fasilitas MICE. Ketiga, ada penanganan transportasi. Keempat, ada penyelenggara makan dan minum, serta akomodasi. Penyelenggara MICE, penetapan lokasi dan ruangan MICE ditentukan oleh dua pihak. Pertama, ada klien dan pihak perencana. Klien yang berperan untuk menentukan lokasi dan ruangan di mana event MICE akan diselenggarakan. Pihak perencana, pihak penyelenggara atau event organizer yang menentukan di mana lokasi atau ruangan event MICE akan dilaksanakan. Perlengkapan fasilitas MICE. Mulai dari jenis pertemuan, pihak penyelenggara harus tahu pertemuan apa yang akan diselenggarakan dan berapa lama pertemuan itu akan berlangsung. Jumlah peserta juga kita harus menentukan dan mengetahui berapa jumlah peserta yang akan hadir dalam acara tersebut. Karena dengan menentukan jumlah peserta, kita juga bisa menentukan ruangan, besar kecilnya ruangan yang akan digunakan dalam event tersebut. Serta pengaturan tempat duduk dalam event tersebut, kita juga bisa menentukannya dari berapa jumlah pesertanya. Selanjutnya ada jenis jumlah equipment, peralatan dan perlengkapan merupakan suatu pendukung lancarnya acara. Oleh karena itu, hal ini juga harus diperhatikan dengan sangat baik. Penyelenggara makanan minum atau sering disebut sebagai konsumsi, kita harus sangat memperhatikan makanan dan minuman para peserta agar para peserta nyaman saat mengikuti acara. Yang harus diperhatikan adalah kebersihan makanan dan minuman serta rasa dari makanan dan minuman itu agar hal tersebut memberikan kepuasan kepada para peserta. Akomodasi. Akomodasi dalam hal ini dimaksud dalam penginapan para peserta. Jika acara berlangsung lebih dari 1 hari, maka pihak penyelenggara harus mempersiapkan penginapan untuk para peserta. Contohnya seperti kamar VIP untuk tamu VIP, kamar hotel untuk para peserta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penanganan transportasi. Dimulai dari transportasi dari tempat kerja menuju lokasi acara. Jika acara diselenggarakan di luar tempat kerja, maka pihak penyelenggara juga harus memberikan transportasi untuk mengantar para peserta ke tujuan, seperti menggunakan mobil operasional kantor dan lain sebagainya. Yang kedua, ada transportasi shuttle di bandara. Dalam menyelenggarakan suatu event, pihak penyelenggara harus memperhatikan transportasi para peserta. Misalnya, transportasi yang akan digunakan untuk mengantar para peserta dari airport menuju tempat berlangsungnya acara. Karena tidak menutup kemungkinan, para peserta yang diundang berasal dari luar kota bahkan luar negeri. Ketiga, ada transportasi lokal. Salah satu perbedaan event MICE dengan event lainnya adalah perpaduan antara bisnis dengan berwisata. Oleh karena itu, pihak penyelenggara harus menyediakan transportasi umum untuk mengantarkan para peserta melihat objek wisata di sekitar tempat acara berlangsung. Yang terakhir, ada staf transportasi. Jumlah transportasi yang disiapkan harus sesuai dengan jumlah peserta. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kondisi yang mengharuskan peserta diantar secara terpisah dengan transportasi yang berbeda. Maka pihak penyelenggara harus menyediakan staf atau menempatkan staf di setiap masing-masing mobil agar peserta tetap terkoordinasi. Saya juga akan menjelaskan apa itu pihak penyelenggara MICE. Berhasil atau tidaknya suatu acara atau event tergantung dari kinerja pihak penyelenggara. Adapun pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penyelenggara MICE adalah sebagai berikut. Pertama, ada Professional Convention Organizer atau PCO, ada Professional Exhibition Organizer atau PEO, ada Event Organizer atau EO, ada Hotel, Biro Perjalanan Wisata atau BPW, serta Biro Konvensi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Azriati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang event organizer. Apa itu event organizer? Event organizer adalah penyedia jasa profesional dalam penyelenggaraan berbagai acara formal maupun non-formal. Event organizer lebih dikenal dengan IO akan membuat rangkaian acara Anda menjadi lebih baik dan lancar.
Didukung dengan adanya tim yang sudah berpengalaman dalam menghandle berbagai acara. Event organizer atau EO berasal dari bahasa Inggris yaitu event organizer, di mana event itu artinya acara, sedangkan organizer itu pengatur. Dengan pengertian harfiahnya adalah sekumpulan orang yang mengatur acara, tapi jika diperdalam lagi pada aktivitas yang dilakukan akan menjadi sangat rumit karena pengaturan tersebut mencakup banyak orang yang mengerjakannya. Sebuah tim yang solid yang mendapat tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sementara kata acara yang dimaksud pun memiliki berbagai arti, mulai dari pertunjukan seni musik, pameran, bazar, wicara atau seminar, workshop, talk show, dan lain-lain, dan acara-acara pribadi seperti pernikahan, ulang tahun, promosi jabatan, syukuran, dan lain-lain. Maka dari itu, I.O. terlahir dari keinginan pihak yang mempunyai dana, di mana mereka memiliki tujuan yang diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan melakukan rangkaian acara dan tentu saja melakukan berbagai penyandang dana. Mereka tidak mau repot-repot mengatur acara itu, mereka cukup memberi briefing singkat mengenai maksud dan tujuan yang ingin mereka capai, sementara untuk kreatif dan eksekusinya diserahkan kepada event organizer atau I.O. yang ditunjuk. Disinilah peran I.O. yaitu membantu mewujudkan harapan dan tujuan dari penyandang dana melalui rangkaian acara. 1. Penciptaan konsep. 2. Persiapan tempat. 3. Perizinan. 4. Perlengkapan pendukung. 5. Jalannya acara. 6. Dokumentasi. Dan 7. Publikasi acara di media. Materi selanjutnya disampaikan oleh Gustia Ningsih. Selanjutnya, langkah-langkah menjadi event organizer yang sukses. Yang pertama, memperbanyak wawasan di berbagai bidang. Yang kedua, memperbanyak ide kreatif dan inovatif. Yang ketiga, membangun tim kerja yang solid. Keempat, mengumpulkan modal. Kelima, memperluas relasi bisnis. Yang keenam, bekerja berdasarkan kepuasan pelanggan. Ketujuh, rajin melakukan review dan memperbaiki kinerja. Selanjutnya itu ada beberapa tips yang harus dilakukan supaya event organizer berjalan dengan lancar. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, merekrut para pekerja yang sesuai dengan bidangnya agar kita tidak salah menempatkan para pekerja di tempat yang seharusnya. Kedua, menyeleksi para pekerja atas kinerjanya. Yang ketiga, melihat apakah tim yang kita punya merupakan tim yang bisa bekerja sama dengan baik. Selanjutnya itu selalu menyiapkan konsep unik untuk para pelanggan, karena konsep yang baik menentukan hasil yang baik pula. Selanjutnya, memperluas relasi seluas mungkin agar mempermudah untuk mencari sponsor bekerjasama untuk acara selanjutnya. Selanjutnya, bersikap profesional terhadap pelanggan dan selalu mempelajari hal baru yang terjadi dari event-event yang sudah berjalan. Cabang spesialis event organizer. Seseorang yang telah memiliki dasar-dasar pendidikan sebagai I.O. umumnya memusatkan keahlian dan usaha bisnisnya hanya pada salah satu atau dua subcabang, agar bisa memelihara dan melindungi kelanjutan bisnis dan profesinya. Dengan demikian, banyak cabang spesialisasi yang terbuka luas bagi bisnis jasa dan profesi I.O. Cabang event organizer. Yang pertama, civic event. Kedua, exposition. Ketiga, fair and festival. Keempat, Halimar event. Kelima, hospitality. Keenam, meeting and convention. Ketujuh, retail event. Kedelapan, sport event and tourism. Jenis-jenis asosiasi organisasi. Salah satu yang menjadi segmentasi pasar MICE adalah perserikatan atau asosiasi. Beberapa jenis asosiasi adalah sebagai berikut: Trade and Professional Association, Medical and Scientific Societies, Religious Organization, Education Association, Labor Unions. Jenis-jenis kegiatan MICE. Pertama, seminar. Seminar atau bisa diartikan sebagai pertemuan berkala yang diadakan seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Seminar berasal dari kata Latin semin, yang berarti benih, atau dari kata seminarium, yang artinya tanah, tempat menanam benih. Jadi seminar juga dapat diartikan sebagai tempat benih-benih kebijakan. Selanjutnya, workshop. Workshop adalah suatu pertemuan di mana sekelompok orang terlibat dalam diskusi dan aktivitas intensif tentang subjek ataupun proyek tertentu. Incentive tour, atau disebut juga perjalanan insentif, merupakan sebuah sarana manajemen global yang menggunakan sebuah pengalaman perjalanan yang mengesankan untuk memotivasi atau mengenali para peserta agar terjadinya kenaikan level kerja dalam pendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi. Yang kemudian, jumpa pers. Jumpa pers atau disebut juga konferensi pers adalah
Acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, atau mempromosikan sesuatu dengan maksud mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik. Selanjutnya, konvensi. Konvensi atau dapat diartikan sebagai pertemuan atau rapat untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu permasalahan yang dihadapi secara musyawarah atau bersama. Konvensi juga dapat digambarkan sebagai sarana komunikasi pribadi dengan kemungkinan bahwa hasil konvensi dapat dicapai melalui pemahaman bersama yang tidak mungkin melalui komunikasi tertulis. Selanjutnya, kongres. Kongres adalah suatu bentuk acara yang dilakukan oleh beberapa ataupun sekelompok orang secara formal untuk berusaha membicarakan, mendiskusikan, serta mengambil keputusan mengenai apa yang ada di dalam persekutuan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.